Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Karmi dari Prodi PAI 6A dengan NIM PI 01221485. Baiklah, di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran saya dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Dr. Opi Teci Darisma Putri MPDI. Nah, di sini saya mengangkat sebuah judul yaitu tentang kedatangan Islam di Indonesia. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Kalau belum tahu, yuk disimak pembahasan berikut ini. Nah, ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab. Khilafah tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau permukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya permukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori dari Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Yuk kita simak dari beberapa penjelasan teori tersebut. Nah, di sini kita masuk teori yang pertama, yaitu teori India atau teori Gujarat. Teori ini adalah yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yuk kita simak teori yang kedua, yaitu teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Nah, kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajaningrat dan Umar Amir Hussein Jajaningrat berpendapat jika teori Persia ini adalah selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia.
Nah, kita masuk pada teori yang terakhir, yaitu teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, mungkin cukup sebatas ini video pembelajaran singkat dari saya. Bila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Karena apa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan khilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye.